Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di mata kuliah pemrograman web 1. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar membuat tombol tambah menggunakan PHP. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi programmer yang hebat-hebat. Mantap. Ya. Sebelum masuk ke materi inti, kita lihat dulu sekilas materi yang sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini kita di pemrograman web 1, saya ingatkan lagi bahwa teman-teman diharapkan bisa memahami salah satunya interaksi database yang di dalamnya ada CRUD ya. Untuk pertemuan kita kali ini fokusnya di CR, CR ya. Apa CR? Nah, di sinilah ada di kemampuan yang diharapkan. Insert, select ya. Kalau insert itu create-nya, kalau select itu read-nya. Insert itu berarti menambahkan data ke database, select itu menampilkan data dari database ke halaman web. Mudah-mudahan ini menjadi modal besar nanti mengembangkan proyek mini teman-teman membuat aplikasi web dan jago-jago nanti di pemrograman webnya baik front end maupun back end. Nah, di bawah, nah di sini teman-teman, bagaimana teman-teman masih ingatkah? Mudah-mudahan masih ingat materi yang sebelumnya. Nah, ini pertemuannya. Karena pertemuan kita sekarang pertemuan 10, jadi kita sudah melalui tahapan ini. Dan kalau saya ringkas itu yang materi sebelumnya itu berarti teman-teman sudah memahami, sudah berlatih bagaimana membuat form menggunakan HTML, bahkan sudah pernah memasukkan script PHP tetapi belum difungsikan ya. Difungsikan. Contohnya ketika membuat tombol simpan, ketika diklik tombol simpan itu belum menyimpan data apa-apa. Itu karena belum dikoneksikan ke database. Nah, saat inilah untuk pertemuan 10, nah teman-teman setelah nanti ngoding, nah teman-teman bisa menambahkan data itu dari fungsi insert itu dan datanya tersimpan ke database. Database-nya itu di PHP My. Yang ini select menampilkan data dari database ke halaman web. Oke, mudah-mudahan melalui sistem pembelajaran atau metode blended learning ini teman-teman menambah belajar mandiri, terus tidak terbatas nanti belajar dengan tatap muka saja. Tentu saja ketika ada kendala ketika pembelajaran secara daring, ketika bertemu atau tatap muka, bahkan di luar jadwal kuliah bisa diskusi dengan teman atau dengan saya sendiri. Oke, manfaatkan teman-teman metode pembelajaran kita ini yang project based learning ini sudah ngetrend karena agar yang aktif itu mahasiswa. Jadi jangan hanya disuapin saja. Nah, semangat, dan ini juga sengaja saya buat teman-teman diarahkan untuk membuat project mini agar teman-teman itu setelah lulus mata kuliah jelas, oh iya saya bisa membuat web sederhana gitu menggunakan PHP. Oke. Ini sistem penilaiannya, teman-teman bisa dibaca di file yang sudah saya share. Dan satu lagi ada file yang sudah saya share, tentu saja di rencana pembelajarannya, khususnya di minggu 10, teman-teman bisa fokus belajar insert dan select. Insert itu apa tadi? Insert itu menambahkan data ke database, select itu menampilkan database data dari data. Oke, bisa dibaca-baca di sini secara lengkapnya ini agar menjadi rambu-rambu teman-teman. Ketika teman-teman belajar pemrograman web khususnya tentang belajar membuat tombol tambah, itu bisa menjadi rambu-rambunya dari sini. Oke, silakan baca-baca. Bobot penilaiannya juga dibaca-baca agar teman-teman aktif. Selain ngoding, ketika ada diskusi di kelas, itu harus aktif. Insya Allah nanti dikasih nilai ya. Kalau yang rajin bahkan bisa ditambah nilai bonusnya. Semangat pokoknya kuliah ini. Oke, bisa
Bahkan rencana tugasnya sudah ada di pertemuan. Ini rubrik penilaiannya. Jadi nanti kalau sudah membuat tugas, tinggal sebelum saya periksa, cek dulu oleh teman-teman atau oleh teman, ya oleh Anda sendiri atau oleh teman. Nah, ini bisa dicek apakah sudah memenuhi. Kalau sudah memenuhi, kemudian nilainya 20, 20, 20, 100, 1, 2. Oke, sekarang berarti target kita akan membuat form seperti yang di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan, terus akan mengedit. Nanti ada yang saya errorkan, teman-teman perbaiki dan jalan sedikit yang di-errorkan. Kalau teman-teman sudah mampu mengerjakan poin 1, poin 2, berarti teman-teman itu sudah bisa menyelesaikan nomor 3, mengintegrasikan form dengan database ya. Form itu halaman webnya, database itu yang disimpan di PHP My Admin. Tentu saja nomor 4 tak kalah menariknya teman-teman. Jangan lupa karena sebelumnya sudah mengajukan topik tentang web yang akan dibuat atau aplikasi web yang akan dibuat, maka sebaiknya dari sekarang setiap latihan dari mata kuliah saya itu disesuaikan topiknya agar nanti apalagi di UAS itu sudah bisa langsung selesai karena dikerjakan dari setiap pertemuan ya. Oke, materi tombol tambah ini sudah saya share khusus di blog tercinta katabah.com. Nah, ini ada judulnya yang di sebelah kanan ini ada tampilannya web 1 tombol tambah. Dan struktur foldernya yang harus dibuat itu nanti ada index.php itu file ya. Kalau classes ini subfolder. Subfolder yang akan dibuat di dalamnya nanti teman-teman harus membuat file database.php item.php. Oke, ini database.php item. Nah, kalau setelah latihan nanti ada tutorial juga lengkap insya Allah dan saya demokan juga. Ini rubrik penilaiannya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, teman-teman. Nah, ini latihannya. Mudah-mudahan nanti semangat berlatihnya dan tentu saja teman-teman teman satu dengan teman yang lain itu harus saling mensupport. Ada yang lupa ingatkan, ada yang error bantu karena ketika ujian, ketika UTS, ketika UAS kan itu seharusnya sudah tidak memikirkan lagi ingin nyontek atau ingin ngasih tahu karena sudah dibuka ruang di latihan-latihan harian. Saya persilakan saling membantu, saling mengajarkan. Boleh jadi apa yang diajarkan oleh teman sendiri itu lebih dipahami dibandingkan dari saya. Maka kita saling support, saling dukung. Ada mahasiswa yang paham dari saya, ada mahasiswa yang paham dari teman sendiri. Begitu teman-teman. Jadi latihannya linknya sudah ada di sini. Harus semangat, latih ngoding itu tiap hari. Nah, teman-teman, ini yang tak kalah pentingnya teman-teman. Selain harus jadi programmer yang hebat, yang harus diingat itu harus soleh dan soleh. Agar apa yang kita latih, apa yang kita pelajari menjadi ibadah dan semakin dekat kita kepada Allah. Oke teman-teman, selamat berlatih di materi selanjutnya atau di sesi selanjutnya teman-teman kita akan melihat bagaimana mendemokan program yang akan kita buat dan mudah-mudahan menjadi nanti bekal untuk project ini pembuatan aplikasi web dan tentu saja bisa jadi bekal nanti untuk tugas akhir atau mendapatkan project di dunia kerja. Gaskan, semangat. Ya. Oke, begini teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi materi yang kemarin kan kita belajar tentang membuat form, terus ada CSS. Nah, di sini pembuat tambah fokus harus diperhatikan teman-teman. Sampai sini satu file.
filenya file database. Kalau yang kelas ini folder. Jadi kita akan membuat di folder itu ada index PHP, ada folder class, di dalam folder subfolder class ada database PHP, item.php. Jadi di sini diperhatikan file database PHP dari sini sampai sini. Nanti dicoba ada langsung agar kelihatan saja sekarang. Sekarang ini batas akhir ya. Jadi tong kalabah santing karena di bawah juga ada tombol tambah lagi. Tapi beda pembahasan itu tombol edit ke salah. Oke, di sini di file item ini isinya dari sini sampai sini. Tuh ada batas akhir pokoknya ya. Nah, ini indeks PHP dari sini sampai sini. Nah, sekarang satu lagi filenya. Item masuk lagi VS Code. Simpan VS Code ini all lagi. Simpan. Gampang ya? Nah, jadilah seperti itu. Oke, siap. Yang terakhir, kalau nanti sudah diisi, nanti ditemenin oleh saya. Terus membuat database-nya. Database-nya yang ini. Perintahnya. Nah, yang ini. Nah, inilah yang kopikan. Nanti masuk ke localhost. Sekali lagi saya ulangi tuh ada struktur tab MySQL berarti masuknya ke sini. PHP MyAdmin. Nah, di sini akan membuat OOPDBT database. Maka diklik di sini. Caranya baru satu cara. Dan nanti ada cara yang tidak tanpa skrip ya. Nah, ini pastikan di sini. Nanti tombol go. Nah, itulah gambarannya. Silakan sekarang teman-teman yang Yayu ya tadi ya. Saya stop dulu. Ini stop. Oke, mangga Yayu share lagi. Siap. Oke, masuk ke katabah. Katabah. Di mana katabahnya? Oh, di atas tuh. Sudah ada di atas. Nah, klik. Nah, ada. Coba ke atas. Oke, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, tombol tambah. Kita buat dulu struktur foldernya. Masuk ke Explorer. Posisi agar tidak pusing. Nah, oke, masuk ke sana. Oke, perbesar. Agar semuanya memperhatikan, coba dari C dulu. Display C, display folder. Ketik web 1 Yayu. Kecil semua. Jangan spasi. Nah, web 1 Yayu. Enter. Enter lagi. Enter lagi. Mana enter lagi, diklik 2 kali Yayunya. Nah, lihat lagi ke katabah. Nah, mana katabah? Oke. Nah, kita membuat file apa? Index titik PHP. Tapi saya tadi
mintanya pakai file depan titik PHP. Coba masuk ke mana ada Sublime, ada VS Code. Ya, nah sekarang kita akan ngisi file item blok lagi dari lebih kecil tanda tanya. Nah, lebih kecil tanda tanya yang tadi di atas. Nah itu, tah eta, hanap, 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 tah eta. Nah, blok ke bawah sampai batas akhir. Terus, batas, tah itu, copy lagi, masuk lagi ke notepad. Nah, gitu pinter, paste, simpan. Terus kembali lagi ke katabah. Nah, sekarang berarti urusan di notepad sudah selesai. Nah, sekarang struktur tabel MySQL. So, klik blok dari create. Nah, terus ke bawah. Nah, jangan ke bawah lagi, ke atas, ke atas, ke atas. Jangan terus ke atas. Sedikit lagi. Nah, ke sana, copy. Nah, sekarang masuknya ke mana Chrome teh? Nah, ke sini. Bawah, 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 bawah. Bawah, tah gitu. Tah gitu. Sudah tadi yang tadi. Tah itu geserkan ke kiri. Tah gitu. Hup, kan klik SQL tuh di atas. Kita akan membuat database dan tabelnya. Paste di sini. Paste. Ctrl V. Nah, lihat dari atas ya. Tuh, ada yang merah ya. Nah, di yang merah di baris 11. Coba klik di akhirnya. Nah, delete. Jangan backspace. Delete. Oke, satu kali lagi. Nah, begitu. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Ada tombol kirim atau tombol go. Tuh, ada kirim di sebelah. Nah, itu. Tekan. Nah, lihat di sebelah kiri tuh ada tulisan OOPDB. Klik coba. Nah, klik. Nah, itu buatan Yayu. Oke. Klik items. OOPDB itu namanya database. Kalau items tuh di bawah tuh, di kiri ada item, nah itu namanya tabel. Tabel berada di klik itemnya. Setelah itu klik jelajahi di atas, jelajahi. Jadi nanti datanya akan muncul di sini. Oke, sekarang masuk ke tab baru. Nah, localhost, terus garis miring, tadi tenawan, web 1 Yayu ya, yang di Htdoc, web 1 Yayu, enter. Nah, klik depan .php. Nah, error tinggal errornya tuh. Ini kalau pakai Sublime, pakai Notepad Plus akan kelihatan nanti baris 41. Nah, ini berarti ada error di file apa? Di file apa Dela? Di file item. Itu paling ujung blok teh item.php nah biar yang lain lihat. Nah, item. Coba klik 2 kali itemnya. Nah, ini memang biar kelihatan saja. Jadi kita harus memperbaiki di file item.php baris 41. Masuk ke item ke notepad. Nah,
kan tadi juga errornya ada asot gitu ya. Nah, diklik di awal asot. Di awal bisa diklik bukan di blok. Klik. Nah, backspace agar ke atas pindah. Nah, itu teh kalau gitu. Simpan. Oke. Masuk lagi ke mana? Ke Chrome. Ke yang tadi yang localhost garis miring web 1 ya yuk. Gaskeun. Nah, coba ketikan di kotaknya, ketik Hana gitu. Nah, tambah, tekan tombol tambah. Jalan Fahrul, coba Fahrul tambah. Nah, coba lihat database-nya tersimpan enggak. Ini jadi halaman depan tidak menyimpan data, tapi disimpannya di database MySQL tadi, PHP MyAdmin tuh di nah di sana klik nama tab mana. Nah kadinya nah itu OpenDB oh nah itu klik item nah itu nah klik jelajahi. Nah jadi muncul ke sini. Oke, coba masuk lagi ke tab tambah item. So, tambahkan Yayu gitu. Tambah. Oke, klik lagi database-nya yang PHP MyAdmin. Nah, klik itemnya. Nah, jelajahi. Nah, itu jadi masuk. Nah, begitu teman-teman belajar tombol tambah harus bisa ya. Jadi nanti tadi di tampilannya itu insya Allah minggu depan kita bahas tampilannya menggabungkan antara HTML dengan PHP agar datanya tersimpan di database. Itu ada pertanyaan dulu. Minggu depan berarti pastikan teman-teman selain Yayu ya langsung share screen. Itu coba on cam kan dulu semuanya, kita harus print screen ya. Oke, mana Salwa, Ana, Yayu, Yuli, Yayu. Kan tidak bisa ya. Cipa, Dela, Adelia, Adika. Adika ini Pak. Oh iya ya, jadi pakai Fahrul ya. Oke, oke, siap. Senyum-senyum setelah ngoding itu bagus tuh. Nah, dicoba-coba teman-teman ya, karena ini akan jadi modal besar untuk nanti lancar sampai skripsi. Oke. Yayu sekarang ada. Iya. Tadi mah atau udah terasa tidak ada. Mana Salwa? Salwa nggak ada, si Pak Ida. Oke, sebentar. Mana si Pak Ida nggak ada? Satu, dua, tiga. Bentar, saya dulu dua ya. Buat ini, buat eh, bukti perkuliahan kita. Sebentar ya. Oke, oke. Kemana sih Pak Ida? Nggak ada. Oke, kita coba. Yang jatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan minggu depan lancar. Siapkan ya sudah dapat nilai, tinggal yang lain. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. barusan itu Rangga ya. Saya Pak minggu depan Pak. Kenapa? Saya minggu depan Pak. Harus masa cuma diwakili oleh perempuan saja ya. Siapa? Saya mudah-mudahan tambah rajin ya. Oke, teman-teman, kita tutup dari Bapak ya.